Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini tugas lanjutan sinyal posisi saya, yaitu video lanjutan mengenai modul 3 bab 1 sampai bab 5. Nah, langsung saja kita ke bab 1. Di mana pada soal yang pertama ini kita akan melakukan percobaan kegiatan praktikum. Nah, langsung saja kita ke percobaan pertama di mana kita buat skrip baru dan mengisi dengan kode program sesuai dari modul. Nah, di mana pada baris pertama ini merupakan bagian awal program, ada nama praktikan dan name sebagai identitas. Nah, bagian ini tidak mempengaruhi hasil program karena hanya berupa komentar. Nah, selanjutnya program menentukan variabel waktu. Nah, variabel waktu dibuat dari awal sampai akhir dengan interval yang cukup rapat. Nah, tujuannya agar jumlah titik data yang dihasilkan banyak sehingga grafik yang ditampilkan jadi lebih halus dan tidak patah-patah. Nah, pada bagian berikutnya program membentuk sinyal yang akan ditampilkan. Sinyal ini merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu fungsi eksponensial dan fungsi sinus. Fungsi eksponensial berfungsi untuk membuat amplitude sinyal semakin lama semakin mengecil, sedangkan fungsi sinus berfungsi untuk menghasilkan gelombang naik turun. Jadi sinyal yang dihasilkan adalah gelombang yang makin lama makin meredah. Nah, setelah itu program menampilkan grafik sinyal menggunakan perintah code. Nah, grafik yang ditampilkan adalah hubungan antara waktu dan sinyal yang sudah dibuat serta garisnya ini dibuat lebih tebal agar lebih jelas terlihat. Nah, kemudian program mengatur batas tampilan grafik agar fokus pada rentang waktu dan amplitude tertentu sehingga grafik terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya ditambahkan grid. Ini merupakan garis bantu pada grafik supaya mempermudah dan membaca nilai pada grafik. Terakhir, program memiliki keterangan grafik yaitu nama sumbu vertikal sebagai sinyal, horizontal sebagai waktu, dan judul grafik agar tampilan lebih jelas. Nah, setelah itu kita save dan kita run. Nah, lihat hasilnya berikut ini, grafik ini. Nah, program ini digunakan untuk menampilkan bentuk sinyal kontinu berupa gelombang sinus yang mengalami redaman sehingga kita bisa melihat bagaimana amplitudo sinyal berkurang seiring bertambahnya waktu. Nah, selanjutnya masih di soal nomor 1, tapi ini percobaan yang kedua, di mana langsung saja kita buat dengan cara membuat skrip baru kemudian mengisi program seperti ini sesuai dengan apa yang di modul. Nah, pada bagian awal program kita nama praktikan dan nim ini sebagai nim ini dengan identitas. Nah, bagian ini hanya kayak yang saya bilang tadi, ini hanya bagian keterangan, tidak mempengaruhi hasil program. Nah, selanjutnya program menentukan indeks diskrit. Nah, indeks ini menunjukkan posisi data pada sinyal distrik yang dimulai dari nilai negatif sampai positif. Ini digunakan sebagai sumbu horizontal pada grafik. Nah, selanjutnya program mendefinisikan nilai sinyal dalam bentuk array. Nilai ini merupakan amplitudo sinyal pada setiap indeks yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah itu program menampilkan grafik menggunakan perintah stem. Perintah ini khusus digunakan untuk menampilkan sinyal distrik sehingga grafik terlihat berupa batang-batang bukan garis seperti sinyal kontinu. Nah, berikut ditambahkan grid untuk mempermudah membaca grafik. Terakhir, program memberikan keterangan sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Nah, serta judul grafik. Nah, setelah itu kita save dan kita run. Nah, terlihat grafiknya seperti ini. Nah, program ini digunakan untuk menampilkan sinyal diskrit dalam bentuk seperti ini sehingga kita bisa melihat nilai sinyal pada setiap indeks secara jelas. Selanjutnya kegiatan praktikum nomor 2. Nah, langsung saja kita buat skrip seperti biasa dan isi dengan pemrogramannya seperti ini. Nah, pada bagian awal ini program meminta input dari pengguna berupa jumlah pinjaman awal, bunga per tahun dalam bentuk desimal dan angsuran per bulan. Data ini nantinya digunakan untuk menghitung sisa pinjaman. Selanjutnya program menyiapkan tempat untuk menyimpan hasil perhitungan sisa pinjaman tiap bulan. Kemudian program menghitung sisa pinjaman pada bulan pertama dengan rumus bunga per bulan dikalikan pinjaman awal lalu dikurangi angsuran. Nah, setelah itu program menggunakan perulangan untuk menghitung sisa pinjaman bulan berikutnya secara bertahap. Setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman sebelumnya ditambah bunga lalu dikurangi angsuran. Jika sisa pinjaman sudah habis atau kurang dari 0, maka perhitungan akan berhenti. Selanjutnya program menampilkan hasil sisa pinjaman tiap bulan di layar. Nah, terakhir program menampilkan grafik dalam bentuk batang untuk menentukan perkembangan sisa pinjaman dari bulan ke bulan agar lebih mudah dipahami. Nah, lalu kita save dan kita run. Nah, terlihat outputnya seperti ini. Nah, program ini digunakan untuk menghitung dan menampilkan bagaimana sisa pinjaman berkurang setiap bulan sampai lunas baik dalam bentuk angka. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kegiatan praktikum 3. Nah, langsung saja kita buat skrip baru lalu isi dengan program berikut ini. Nah, pada bagian awal ini program mendefinisikan sinyal dalam bentuk array. Nilai ini adalah amplitude sinyal yang bisa disesuaikan, misalkan menggunakan name dan lain-lain. Nah, selanjutnya program melakukan proses pencerminan atau folding dengan cara membalik array indeks menjadi negatif. Ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk sinyal jika dibalik terhadap titik 0. Setelah itu program menampilkan dua grafik. Grafik pertama menunjukkan sinyal asli sebelum dicerminkan. Kemudian grafik kedua menunjukkan hasil pencerminan di mana posisi sinyal menjadi terbalik terhadap sumbu 0, tetapi nilai terlihat tetap sama. Nah, lalu kita save dan kita runkan. Nah, lihat grafiknya seperti ini. Nah, program ini digunakan untuk memahami bagaimana konsep pencerminan sinyal diskrit itu membalik potensi sinyal tanpa mengubah nilainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan kegiatan praktikum 4, di mana seperti biasa kita mengisikan nama dan name, dan kemudian program mendefinisikan sinyal asli. Sinyal ini berisi beberapa nilai yang disimpan dalam variabel dan juga ditentukan indeksnya mulai dari 0 sampai beberapa titik. Nah, pada berikutnya program membuat sinyal hasil pergeseran, di mana dengan cara menambahkan beberapa nilai 0 di depan sinyal asli. Penambahan 0 ini menyebabkan sinyal bergeser ke kanan yang artinya sinyal mengalami keterlambatan. Setelah itu program menentukan indeks untuk sinyal hasil pergeseran agar sesuai dengan panjang data yang baru. Nah, lalu program menampilkan grafik sinyal asli menggunakan perintah stem sehingga terlihat dalam bentuk batang. Kemudian digunakan perintah hold on agar grafik berikutnya bisa ditampilkan dalam satu gambar yang sama. Setelah itu program menampilkan sinyal yang sudah digeser dengan warna berbeda agar mudah dibedakan dari sinyal asli. Nah, terakhir program menambahkan keterangan pada sumbu horizontal, vertikal, dan judul grafik. Nah, lalu dia juga menambahkan grid untuk agar grafik lebih mudah dibaca. Nah, lalu kita save dan kita runkan. Nah, terlihat grafik seperti ini. Nah, program ini digunakan untuk menunjukkan konsep pergeseran sinyal diskrit di mana penambahan 0 di depan sinyal menyebabkan sinyal bergeser ke kanan atau delay sehingga kita bisa melihat perbedaan posisi antara sinyal asli dan sinyal yang sudah digeser. Jadi kita mencoba ke kegiatan praktikum yang kelima, di mana langsung saja kita buat skrip dan mengisi program sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya program membahas tentang pergeseran sinyal diskrit dengan konsep yang artinya sinyal akan digeser ke kanan sebanyak 6 langkah atau mengalami delay. Nah, pada bagian soal A, program mendefinisikan sinyal awal yang dengan beberapa nilai, kemudian dibuat sinyal baru dengan cara menambahkan 6 nilai 0 di depan sinyal asli. Penambahan 0 ini bertujuan untuk menggeser sinyal ke kanan. Setelah itu program menampilkan grafik sinyal asli menggunakan stem lalu menggunakan hold on agar hasil sinyal pergeseran bisa ditampilkan dalam grafik yang sama. Sinyal hasil pergeseran ditampilkan dengan warna berbeda agar mudah dibandingkan, kemudian diberi judul dan grid agar grafik lebih jelas. Nah, selanjutnya pada soal B, langkah yang dilakukan sama seperti sebelumnya, hanya saja nilai awalnya berbeda. Program ini kembali membuat sinyal geser dengan menambahkan 6 0 di depan lalu menampilkan perbandingan antara sinyal asli dan sinyal pergeseran dalam satu grafik. Nah, kemudian pada soal C juga dilakukan proses yang sama.
di mana program mendefinisikan sinyal baru, menggeserkannya dengan menambahkan nol di depan, lalu menampilkan hasilnya dalam grafik untuk melihat perbedaannya. Lalu kita save dan kita run. Nah, terlihat grafik seperti ini. Nah, program ini digunakan untuk memahami konsep pergeseran sinyal listrik ke kanan atau delay. Dengan menambahkan nol di depan sinyal, kita bisa melihat bagaimana posisinya berubah tanpa mengubah bentuk aslinya. Baik, selanjutnya kita ke bab 2 pada modul 3, di mana pada percobaan praktik yang pertama, praktikum yang pertama, nah langsung saja kita buat dengan cara membuat skrip baru dan mengisi program seperti berikut ini. Nah, pada bagian awal program kita menuliskan nama praktikan dan name. Ini tidak mempengaruhi jalan program. Nah, selanjutnya program digunakan untuk merekam suara. Di sini dibuat sebuah objek perekaman menggunakan perintah audio recorder. Objek ini berfungsi untuk menangkap suara dari mikrofon. Kemudian program menampilkan tulisan mulai bicara sebagai tanda bahwa proses rekaman akan dimulai. Selanjutnya itu program mulai merekam suara selama beberapa detik menggunakan perintah record blocking. Pada program ini durasi rekaman diatur selama 2 detik. Jadi dalam waktu tersebut kita mengucapkan kata seperti 1, 2, atau 3. Nah, setelah rekaman selesai, program menampilkan tulisan selesai sebagai tanda bahwa proses rekaman sudah berhenti. Nah, selanjutnya hasil rekaman diputar kembali menggunakan perintah play sehingga kita bisa langsung mendengar hasil suara yang sudah direkam. Kemudian program mengambil data sinyal suara hasil rekaman dan menyimpan ke dalam variabel. Data ini berupa gelombang suara dalam bentuk digital. Setelah itu program menampilkan grafik sinyal suara menggunakan plot sehingga kita bisa melihat bentuk gelombang dari suara yang direkam. Pada bagian berikutnya program menyimpan hasil rekaman ke dalam file audio dengan format WAV. Nama file ditentukan kemudian ditetapkan di bus seperti juga frekuensi sampling agar file lebih bisa diputar dengan baik. Terakhir program menggunakan perintah clear untuk membersihkan variabel dari memori. Nah, lalu kita save dan kita runkan. 1. Nah, terlihat bentuk grafiknya seperti kegiatan praktikum yang kedua ini kita disuruh mengulang dengan mengucapkan 2 dan 3. Nah, selanjutnya pada pengucapan 2, nah ini sama seperti sebelumnya, yang dimana kita melakukan percobaan berulang dengan codingan yang sama, tapi karena di soal nomor 1 yang seperti saya bilang tadi, maka kita tinggal ganti bagian file name-nya ini, kita ganti sesuai dengan permintaan, misal 2 WAV, lalu kita run. 2, 2, 2. Sehingga bentuk sinyalnya seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu ini sama juga seperti codingan sebelumnya. Bedanya kita tinggal ganti file name ini sesuai dengan permintaan, kita tulis 3 WAV. Nah, lalu kita run dan ucapkan kata 3. 3. Nah, seperti inilah bentuk gelombangnya. Nah, program ini digunakan untuk merekam suara, memutar ulang hasil rekaman, menampilkan bentuk gelombangnya, dan menyimpannya ke dalam bentuk file audio. Dengan program ini kita bisa menganalisis sinyal suara yang kita ucapkan seperti 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita melakukan kegiatan praktikum yang kedua. Nah, pada bagian awal programan ini kita disuruh membaca file audio sebelumnya yang sudah direkam, yaitu file 1 WAV. Nah, data suara tersebut disimpan ke dalam variabel, sedangkan nilai frekuensi sampingnya juga ikut diambil agar suara bisa diproses dengan benar. Nah, setelah itu program memutar kembali suara yang sudah dibaca menggunakan perintah sound sehingga kita bisa mendengar hasil rekaman dari file tersebut. Kemudian program menampilkan grafik sinyal suara menggunakan plot sehingga kita bisa melihat bentuk gelombang dari suara yang telah direkam. Nah, lalu kita save dan kita run. Nah, terdengar seperti ini. 1. Nah, program ini digunakan untuk membaca file suara yang sudah disimpan, memutar kembali dan menampilkan bentuk gelombang sehingga kita bisa melihat dan menganalisis sinyal suara yang sudah direkam sebelumnya. Selanjutnya kita lanjut ke percobaan praktikum yang ketiga. Nah, langsung saja kita buat skrip baru dan kemudian isi program seperti berikut ini. Nah, pada bagian awal program kita membaca file suara yang sudah direkam sebelumnya, yaitu file 1 WAV. Nah, data suara disimpan ke dalam variabel sedangkan frekuensi yang samplingnya juga ikut diambil agar sesuai dengan data aslinya. Selanjutnya program menghitung nilai rata-rata dari sinyal suara. Nilai ini menunjukkan rata-rata amplitude sinyal sehingga bisa memberi gambaran apakah sinyal cenderung bernilai positif, negatif, atau seimbang di sekitar 0. Nah, kemudian program menghitung standar deviasi dari sinyal. Nilai ini menunjukkan seberapa besar penyebaran atau variasi amplitude sinyal terhadap nilai rata-ratanya. Semakin besar nilainya berarti sinyal semakin bervariasi. Nah, setelah itu program menghitung energi total dari sinyal suara. Energi ini diperoleh dari penjumlahan kuadrat amplitude sinyal yang menunjukkan seberapa besar kekuatan atau intensitas sinyal tersebut. Terakhir program menampilkan hasil perhitungan berupa nilai rata-rata, standar deviasi, dan energi total ke layar agar bisa dianalisis. Nah, lalu kita save dan kita run. Nah, terlihat outputnya seperti ini. Nah, kesimpulannya program ini digunakan untuk menganalisis sinyal suara yang sudah direkam dengan menghitung rata-rata penyebaran sinyal dan energi total sehingga kita bisa mengetahui karakteristik dari sinyal suara tersebut. Baik, selanjutnya bab 3 pada modul 3. Nah, pada praktikum yang pertama, kegiatan praktikum pertama, langsung saja kita mau skrip baru dan mengisi program seperti di bawah ini. Nah, pada bagian awal program menentukan frekuensi sinyal yang akan dibuat. Frekuensi ini digunakan untuk membagikan gelombang sinus. Kemudian ditentukan frekuensi sampling. Nilai ini menunjukkan seberapa banyak data yang diambil dalam satu detik sehingga berpengaruh pada kualitas sinyal digital. Nah, setelah itu program menghitung periode sampling yaitu jarak antara waktu sampel. Nilai ini merupakan kebalikan dari frekuensi sampling. Nah, selanjutnya ditentukan jumlah sampel yang akan digunakan. Jumlah ini menentukan berapa banyak data yang akan ditampilkan pada sinyal. Pada bagian berikutnya program membuat vektor waktu berdasarkan periode sampling dan jumlah sampel yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian program membagikan sinyal sinus menggunakan frekuensi sinus dengan frekuensi yang sudah ditentukan. Sinyal ini merupakan gelombang periodik yang naik turun terhadap waktu. Nah, terakhir program menampilkan grafik sinyal menggunakan plot sehingga kita bisa melihat bentuk gelombang sinus yang dihasilkan. Nah, lalu kita save dan kita runkan. Nah, beginilah bentuk dari sinyalnya. Nah, program ini digunakan untuk membagikan dan menampilkan sinyal sinus dalam bentuk digital berdasarkan frekuensi dan sampling tertentu sehingga kita bisa melihat bentuk gelombangnya secara visual. Selanjutnya kegiatan praktikum yang kedua, di mana langsung saja kita buat skrip baru dan isi programnya seperti berikut ini. Nah, pada bagian awal program ditentukan frekuensi sinyal yang cukup tinggi. Frekuensi ini digunakan untuk membagikan gelombang sinus yang akan diamati. Selanjutnya program menentukan frekuensi sampling. Nilai ini lebih kecil dibanding frekuensi sinyal sehingga nanti akan mempengaruhi sinyal hasil sampling. Nah, kemudian program menghitung periode sampling sebagai jarak antar sampel. Nilai ini merupakan kebalikan dari frekuensi sampling. Nah, setelah itu ditentukan jumlah sampel yang akan digunakan untuk membentuk sinyal. Nah, pada bagian berikutnya program membuat vektor waktu berdasarkan periode sampling dan jumlah sampel sehingga diperoleh titik-titik waktu untuk proses sampling. Kemudian program membagikan sinyal sinus menggunakan frekuensi yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya program menampilkan grafik sinyal hasil sampling menggunakan plot dengan sumbu horizontal sebagai sampel dan sumbu vertikal sebagai amplitudo. Nah, terakhir program menambahkan label pada sumbu dan judul grafik agar lebih mudah dipahami. Nah, lalu kita save dan kita run. Nah,
Inilah hasil outputnya. Nah, program ini menunjukkan proses sampling pada sinyal dengan frekuensi tinggi di mana frekuensi sampling lebih kecil dari frekuensi sinyal. Akibatnya bentuk sinyal yang dihasilkan tidak sesuai dengan aslinya dan terjadi fenomena aliasi. Baik, selanjutnya praktikum kegiatan yang ketiga. Nah, langsung saja kita buat skrip baru dan mengisi program sebagai berikut ini. Nah, pada program awalan ini menentukan variabel waktu atau indeks yang akan digunakan untuk membentuk sinyal. Nilai ini dibuat cukup rapat agar grafik dihasilkan terlihat halus. Kemudian program membagikan dua sinyal kosinus dengan frekuensi yang berbeda. Kedua sinyal ini memiliki bentuk yang mirip tetapi berasal dari frekuensi yang berbeda dan keduanya juga memiliki pergeseran fase yang sama. Nah, pada bagian berikutnya program membuat satu sinyal lagi yang sebenarnya sama dengan salah satu sinyal sebelumnya. Ini bertujuan untuk membandingkan apakah kedua sinyal tersebut memiliki bentuk yang sama atau berbeda. Satu program menampilkan ketiga sinyal dalam satu grafik menggunakan warna yang berbeda agar mudah dibedakan. Nah, kemudian digunakan perintah hold on agar semua grafik bisa ditampilkan dalam satu tampilan yang sama. Terakhir program menambahkan keterangan pada sumbu waktu dan amplitudo lalu menutup perintah hold agar proses plotting selesai. Nah, lalu kita save dan kita run. Nah, program ini inilah hasil outputnya. Nah, program ini digunakan untuk membandingkan beberapa sinyal kosinus dan frekuensi berbeda dan menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu sinyal bisa terlihat sama walaupun frekuensinya berbeda, yang merupakan contoh dari fenomena aliasi dalam sistem sampling. Selanjutnya kegiatan praktikum yang keempat. Nah, biasa kita buat skrip dan isi programnya. Nah, pada awalan program ini menentukan amplitude sinyal. Nilai ini digunakan untuk mengatur tinggi gelombang yang akan dibuat. Kemudian program membuat variabel waktu dalam bentuk kontinu dengan interval yang kecil. Tujuannya agar sinyal yang tampil terlihat halus. Nah, setelah itu program menentukan frekuensi sinyal akan dibangkitkan. Nah, pada bagian berikutnya program membangkitkan sinyal sinus kontinu menggunakan amplitude, frekuensi dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, sinyal ini merupakan sinyal asli sebelum proses sampling. Kemudian sinyal kontinu tersebut ditampilkan menggunakan plot dengan warna tertentu agar garis lebih tebal dan agar jelas. Nah, selanjutnya program menentukan periode sampling yaitu jarak antar sampel dari periode ini kemudian dihitung frekuensi sampling. Setelah itu program membuat indeks waktu di script berdasarkan frekuensi sampling. Nah, kemudian program membagikan sinyal hasil sampling menggunakan indeks waktu yang sudah dibuat. Selanjutnya digunakan perintah hold on agar grafisnya kontinu dan hasil sampling bisa ditampilkan dalam satu gambar yang sama. Terakhir program menampilkan sinyal hasil sampling menggunakan stem sehingga terlihat sebagai titik di script di atas sinyal kontinu. Lalu kita save dan kita run. Nah, sehingga inilah bentuk outputnya. Nah, program ini digunakan untuk menunjukkan proses sampling yaitu mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal di script. Dari grafik ini terlihat bahwa sinyal di script merupakan hasil pengambilan titik-titik tertentu dari sinyal kontinu berdasarkan periode sampling. Kegiatan praktikum yang 5 seperti biasa kita buat script dan programannya. Nah, pada awal program ini untuk menentukan amplitude sinyal. Nilai ini digunakan untuk mengatur tinggi gelombang yang akan dibuat. Kemudian program membuat variabel waktu dalam bentuk kontinu dengan interval yang sangat kecil. Nah, setelah itu program menentukan frekuensi sinyal akan dibangkitkan. Nah, pada bagian berikutnya program membangkitkan sinyal sinus kontinu menggunakan amplitude, frekuensi dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian sinyal tersebut ditampilkan menggunakan plot dengan garis berwarna dan dibuat lebih tebal agar mudah terlihat. Nah, selanjutnya program menentukan frekuensi sampling. Nilainya menentukan berapa banyak sampel yang akan diambil dalam 1 detik. Nah, setelah itu program membuat indeks waktu di script berdasarkan frekuensi sampling. Nah, kemudian program membangkitkan sinyal hasil sampling berdasarkan indeks waktu tersebut. Selanjutnya digunakan perintah hold on agar kedua sinyal yaitu sinyal kontinu dan sinyal hasil sampling bisa ditampilkan dalam satu grafik yang sama. Terakhir program menentukan sinyal hasil sampling menggunakan stem sehingga terlihat sebagai titik-titik di script di atas sinyal kontinu. Nah, lalu kita save dan kita run. Nah, terlihat outputnya seperti ini. Nah, program ini digunakan untuk menunjukkan proses sampling berdasarkan frekuensi sampling. Dari hasil grafik terlihat bahwa sinyal di script merupakan hasil pengambilan sampel dari sinyal kontinu sesuai dengan nilai frekuensi sampling yang sudah ditentukan. Baik, selanjutnya kita lanjut pada bab 4 modul 3. Nah, pada kegiatan praktikum pertama ini langsung saja kita buat script dan masukkan programnya seperti ini. Nah, pada awal bagian program ini dituliskan keterangan bahwa program ini digunakan untuk menghitung transformasi Fourier discrete atau DFT. Nah, ini hanya sebagai informasi dan tidak mempengaruhi hasil. Nah, selanjutnya program membuat sebuah fungsi dengan nama tertentu. Lalu dia ini fungsinya nama tertentu ini fungsinya untuk menerima input berupa sinyal. Artinya program ini tidak langsung dijalankan tapi akan dipanggil dengan memasukkan data sinyal terlebih dahulu. Nah, kemudian program mengecek ukuran dari sinyal yang dimasukkan, tujuannya untuk memastikan apakah data berbentuk baris atau kolom. Nah, jika sinyal masih berbentuk baris maka program akan mengubahnya menjadi bentuk kolom. Nah, lalu hal ini dilakukan agar perhitungan DFT bisa berjalan dengan benar. Nah, setelah itu program menyiapkan tempat untuk menyimpan hasil DFT. Nah, selanjutnya dibuat indeks untuk proses perhitungan DFT. Kemudian program melakukan perhitungan DFT menggunakan perulangan. Pada setiap langkah program menghitung nilai spektrum frekuensi dengan menggunakan rumus eksponensial kompleks. Nah, lalu terakhir fungsi ini mengembalikan hasil perhitungan dalam bentuk nilai kompleks yang merupakan hasil DFT dari sinyal yang dimasukkan. Nah, langsung saja kita save dan kita run. Nah, seperti inilah outputnya. Nah, hasil yang ditampilkan output ini berupa bilangan kompleks. Nilainya menunjukkan komponen frekuensi dari sinyal. Nilai pertama merupakan komponen utama atau frekuensi 0. Nilai lainnya menunjukkan kontribusi frekuensi tertentu dalam sinyal. Adanya bagian imajiner menunjukkan pergeseran fase pada sinyal. Nah, selanjutnya kegiatan praktikum yang kedua, kita langsung saja buat script dan mengisi program sebagai berikut ini. Nah, pada awal program ini program menggunakan perintah yang kemudian program mendefinisikan sinyal input dalam bentuk array. Sinyal ini merupakan data yang akan diproses untuk mencari representasi frekuensinya. Nah, setelah itu program menentukan jumlah titik DFT yang akan digunakan. Nilai ini menunjukkan berapa banyak komponen frekuensi yang akan dihitung dari sinyal tersebut. Pada bagian berikutnya program menghitung DFT menggunakan fungsi bawaan method yaitu FFT. Nah, hasil dari perhitungan ini langsung ditampilkan berupa nilai kompleks yang menunjukkan komponen frekuensi dari sinyal. Nah, selanjutnya kita save dan kita runkan. Nah, terlihat seperti ini outputnya. Nah, program ini digunakan untuk menghitung transformasi Fourier discrete menggunakan fungsi FFT sehingga kita bisa mengetahui kandungan frekuensi dari sinyal yang diberikan dengan cara yang lebih cepat dan praktis. Nah, selanjutnya kegiatan praktikum yang ketiga, langsung saja kita buat script dan masukkan programnya seperti berikut ini. Nah, pada awal pemrogram ini adalah untuk menentukan jumlah titik DFT yang akan digunakan. Nilai ini menunjukkan banyaknya komponen frekuensi yang akan dihitung. Pada bagian berikutnya program mendefinisikan beberapa sinyal yang berbeda yaitu sinyal A, B, C, dan D. Masing-masing sinyal memiliki nilai yang berbeda sehingga hasil DFT juga akan berbeda. Setelah itu untuk setiap sinyal program menghitung DFT menggunakan fungsi FFT. Hasil perhitungan langsung disimpan dan ditampilkan untuk masing-masing sinyal. Dengan cara ini kita bisa membandingkan bagaimana perbedaan bentuk sinyal di domain waktu dan menghasilkan perbedaan pada domain frekuensi. Nah, lalu kita save dan kita run. Nah, program ini hasilnya
seperti ini. Nah, ini untuk program ini digunakan untuk menghitung dan membandingkan DFT dari beberapa sinyal berbeda sehingga kita bisa melihat bagaimana perubahan nilai sinyal mempengaruhi kandungan frekuensinya. Selanjutnya itu kegiatan praktikum yang keempat, langsung saja kita buat script dan isi programnya seperti berikut ini. Nah, pada awal program ini adalah untuk menentukan jumlah titik DFT yang akan digunakan untuk perhitungan. Pada bagian berikutnya program mendefinisikan beberapa sinyal yang berbeda yaitu sinyal A, B, C, D. Setiap sinyal kemudian hitung nilai DFT-nya dengan menggunakan fungsi FT sehingga diperoleh representasi sinyal di domain frekuensi. Setelah itu program membuat indeks frekuensi yang akan digunakan sebagai sumber resonans pada grafik. Kemudian program menampilkan hasil bentuk grafik menggunakan support sehingga keempat sinyal bisa dilihat dalam satu tampilan. Nah, setiap grafik menampilkan magnitud atau nilai mutlak dari DFT sehingga kita bisa melihat seberapa besar kontribusi masing-masing frekuensi tanpa memperhatikan fase. Nah, lalu kita set dan kita run nah, seperti ini. Nah, program ini digunakan untuk menentukan perbandingan magnitud DFT dari beberapa sinyal dalam bentuk grafik sehingga kita bisa melihat perbedaan kandungan frekuensi dari masing-masing sinyal dengan lebih jelas. Ya, kita lanjut ke kegiatan praktikum yang kelima yang dimana langsung saja kita buat script baru dan mengisi pemrogramannya. Nah, pada awal pemrograman ini adalah untuk mendefinisikan data dalam domain frekuensi. Nilai yang dimasukkan berupa bilangan kompleks yang merupakan hasil dari proses DFT sebelumnya. Nah, pada bagian kedua, program melakukan proses kebalikan dari DFT yaitu menggunakan fungsi IFT. Fungsi ini digunakan untuk mengubah data dari domain frekuensi kembali ke domain waktu. Nah, pada bagian berikutnya ini hasil dari proses ini adalah sinyal asli dalam bentuk waktu yang sebelumnya telah diubah ke domain frekuensi. Lalu kita save dan kita run. Nah, di sini inilah hasil outputnya. Nah, program ini digunakan untuk mengembalikan sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu menggunakan inverse DFT sehingga kita bisa mendapatkan kembali bentuk sinyal aslinya. Selanjutnya langsung saja kita ke kegiatan praktikum yang keenam. Nah, pada pemrograman yang pertama ini adalah untuk menentukan jumlah titik DFT yang akan digunakan. Nah, pada bagian berikutnya program mendefinisikan beberapa sinyal berbeda yaitu sinyal A, B, C, dan D. Setiap sinyal kemudian dihitung DFT-nya menggunakan fungsi FFT untuk mengubah ke domain frekuensi. Setelah itu hasil DFT dikembalikan lagi ke domain waktu menggunakan fungsi IFFT. Proses ini dilakukan untuk melihat apakah sinyal yang dihasilkan sama dengan sinyal awal. Hasil akhirnya ini ditampilkan dalam bentuk masing-masing sinyal. Nah, langsung kita save dan kita lihat outputnya. Nah, seperti ini outputnya. Nah, program ini digunakan untuk membuktikan bahwa proses DFT dan inverse DFT dapat mengembalikan sinyal ke bentuk aslinya sehingga transformasi ini bersifat bolak-balik atau reversible. Nah, selanjutnya kegiatan praktikum yang ke-7 di mana kita langsung saja membuat script dan pemrogramannya. Pada awal pemrogram ini adalah membuat indeks yang akan digunakan untuk perhitungan sekaligus menentukan jumlah titik yang dipakai dalam proses FFT. Pada bagian berikutnya program mendefinisikan sinyal-sinyal ini berbentuk direct eksponensial menurun sehingga nilainya semakin kecil seiring bertambahnya indeks. Lalu kemudian program ini menghitung FFT dari sinyal tersebut untuk mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Selanjutnya program menampilkan hasil dalam dua grafik terpisah. Grafik pertama menunjukkan magnitud atau besar amplitudo dari setiap komponen frekuensi. Sedangkan grafik kedua menunjukkan fase atau sudut fase dari setiap komponen frekuensi. Nah, lalu kita save dan kita run. Nah, sepertinya hasil outputnya. Nah, pada program ini digunakan untuk menganalisis sistem sinyal dalam domain frekuensi dengan melihat besar amplitudo dan fase sehingga kita bisa memahami karakteristik sinyal secara lebih lengkap. Selanjutnya kegiatan yang terakhir atau kegiatan praktikum yang ke-8. Seperti biasa kita buat script baru dan isi pemrogramannya. Nah, pada programan awal ini itu adalah untuk membuat indeks dan menentukan jumlah titik yang akan digunakan dalam proses FFT. Pada bagian berikutnya program mendefinisikan sinyal berupa direct eksponensial menurun di mana nilainya semakin kecil seiring bertambahnya indeks. Nah, lalu program menghitung FFT untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Setelah itu program menampilkan dua grafik yaitu magnitud untuk melihat besar amplitudo setiap frekuensi dan fase untuk melihat pergeseran fase dari sinyal. Pada bagian terakhir program melakukan inverse FFT menggunakan fungsi FFT untuk mengembalikan sinyal ke domain waktu. Nah, lalu kita set dan kita lihat outputnya seperti ini. Nah, program ini menunjukkan bahwa sinyal bisa diubah ke domain frekuensi menggunakan FFT, kemudian dikembalikan lagi ke bentuk semula dengan inverse FFT sehingga membuktikan bahwa proses ini bersifat bolak-balik. Selanjutnya kita lanjut ke bab 5 pada modul 3. Nah, pada kegiatan praktikum yang pertama, langsung saja kita buat script baru dan mengisi pemrograman berikutnya. Nah, pada bagian awal program ini, kita langsung masuk ke analisis filter pertama yaitu H1S. Program ini membuat rentang frekuensi yang akan digunakan untuk merespon filter. Kemudian ditentukan koefisien pembilang dan penyebut dari fungsi alih filter. Koefisien ini memiliki karakteristik filter dalam domain Leibniz. Nah, setelah itu program menghitung respon frekuensi menggunakan fungsi Flex, di mana fungsi ini digunakan untuk menganalisis filter analog berdasarkan frekuensi yang sudah ditentukan. Nah, hasilnya kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik magnitud sehingga kita bisa melihat bagaimana filter merespon terhadap berbagai frekuensi. Nah, grafik juga dilengkapi dengan judul, label sumbu dan grid agar lebih jelas. Nah, selanjutnya program melakukan hal yang sama untuk filter kedua yaitu H2S. Nah, perbedaannya hanya pada nilai koefisien dan rentang frekuensi yang digunakan sehingga bentuk responnya juga akan berbeda. Kemudian bagian terakhir yaitu program menganalisis filter ketiga yaitu H3S. Sama seperti sebelumnya, program menentukan koefisien filter, menghitung respon frekuensi dan menampilkan dalam grafik. Nah, lanjut kita save dan kita run. Nah, terlihat outputnya seperti ini. Nah, pada program ini digunakan untuk menganalisis respon frekuensi dari beberapa filter analog. Dengan melihat grafik magnitud, kita bisa mengetahui bagaimana masing-masing filter bekerja, apakah melewatkan atau meredam frekuensi tertentu. Nah, selanjutnya kegiatan praktikum yang kedua. Nah, langsung saja kita buat script baru dan mengisi program seperti berikut ini. Nah, pada bagian awal program dibuat tentang frekuensi yang akan digunakan untuk menganalisis respon filter. Nah, selanjutnya program mendefinisikan filter pertama dengan menentukan koefisien pembilang dan penyebut. Koefisien ini menentukan karakteristik filter, setelah itu dihitung respon frekuensinya menggunakan fungsi Flex, lalu ditampilkan dalam bentuk grafik magnitud. Nah, kemudian program melakukan hal yang sama untuk filter kedua. Perbedaannya hanya pada nilai koefisien sehingga respon frekuensi yang dihasilkan juga berbeda. Selanjutnya pada akhir program menganalisis filter ketiga yaitu cara yang sama. Nah, setiap grafik dilengkapi dengan grid dan judul agar lebih mudah dipahami. Nah, kita save dan kita run. Nah, terlihat seperti inilah untuk outputnya. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan praktikum yang 3. Seperti biasa, nah,
pada pemrograman awal ini kita mulai dengan menganalisis filter digital pertama yaitu H1Z. Program ini menentukan koefisien pemilihan dan penyebab yang merepresentasikan karakteristik filter digital. Kemudian digunakan frekuensi flex untuk menghitung respon frekuensi filter digital. Fungsi ini menghasilkan respon dalam domain frekuensi diskrit. Hasilnya kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik magnitude sehingga kita bisa melihat bagaimana filter merespon terhadap frekuensi. Selanjutnya program melakukan hal yang sama pada filter kedua H2 dan juga H ketiga. Nah, setiap grafik ditentukan terpisah lebih mudah dibandingkan. Nah, kita save dan kita run. Nah, terlihat bentuk outputnya seperti berikut ini. Oke, baik, langsung saja kita ke kegiatan praktikum yang keempat, dimana seperti biasa, nah pada awal pemrogram ini adalah untuk menganalisis filter pertama yaitu H1. Nah, koefisien pembilang dan penyebut ditentukan terlebih dahulu untuk merepresentasikan karakteristik filter. Kemudian digunakan fungsi flex untuk menghitung respon frekuensi filter digital. Nah, hasilnya ini ditampilkan dalam bentuk grafik magnitude terhadap frekuensi yang sudah dinormalisasi sehingga lebih mudah dianalisis. Nah, setelah itu program melakukan hal yang sama untuk filter kedua dan setiap grafik dilengkapi dengan judul, label sumbu dan grid agar lebih jelas. Nah, lalu kita save dan kita run. Nah, program ini digunakan terlihat bentuk output seperti ini. Nah, program ini digunakan untuk menganalisis respon frekuensi filter digital dalam bentuk frekuensi normalisasi sehingga kita bisa melihat karakteristik filter dengan lebih jelas dan mudah dibandingkan. Nah, selanjutnya kegiatan praktikum yang mana? Yang kelima. Nah, langsung saja seperti biasa dan lihat pada bagian awal program ini kita membaca file suara yang sudah direkam sebelumnya. Nah, data suara ini disimpan dalam variabel sinyal, sedangkan frekuensi sampling disimpan dalam variabel lainnya. Nah, selanjutnya program menghitung FFT dari sinyal suara, tujuannya untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi agar bisa dianalisis. Nah, kemudian program membuat sumbu frekuensi dan waktu, dan sumbu ini digunakan untuk menampilkan grafik agar lebih mudah dibaca. Nah, selanjutnya ditentukannya batas frekuensi untuk band pass filter, artinya hanya frekuensi dalam rentang tertentu saja yang akan dilewatkan, sedangkan yang lain akan dihilangkan. Nah, setelah itu program mengubah batas frekuensi tersebut menjadi indeks agar sesuai dengan data FFT. Kemudian program membuat filter band pass dalam bentuk array yang berisi nilai 1 pada frekuensi yang dilewatkan dan 0 pada frekuensi yang dibuang. Selanjutnya dilakukan proses filtering dengan cara mengalihkan spektrum sinyal dengan filter. Hasilnya adalah spektrum yang sudah disaring. Nah, setelah itu program mengembalikan sinyal ke domain waktu menggunakan inverse FFT sehingga diperoleh sinyal hasil filter. Terakhir program menampilkan 4 grafik yaitu sinyal suara asli, spektrum frekuensi, bentuk filter band pass dan sinyal hasil filtering. Nah, lalu kita save dan dan hasil outputnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kegiatan praktikum yang ke-6. Pada bagian awal program ini kita akan membaca file suara yang bernama ini. Nah, sinyal suara ini disimpan dalam variabel sedangkan frekuensi sampling juga ikut terbaca. Nah, selanjutnya ini adalah untuk menentukan panjang data sinyal lalu menghitung FFT. Nah, kemudian program membuat sumbu frekuensi yang akan digunakan untuk proses filtering. Nah, selanjutnya program membuat 3 jenis suara yaitu low pass filter untuk melewatkan frekuensi rendah, lalu high pass filter untuk melewatkan frekuensi tinggi, dan band pass filter untuk melewatkan frekuensi di rentang tertentu. Setelah itu masing-masing filter dikalikan dengan spektrum sinyal sehingga diperoleh hasil filter di domain frekuensi. Kemudian hasil tersebut dikembalikan ke domain waktu menggunakan inverse FFT sehingga diperoleh sinyal hasil filter. Nah, terakhir program menampilkan hasil dalam 3 grafik yaitu low pass dan high pass dan band pass. Nah, sehingga kita save dan kita run dan hasilnya seperti ini. Ini kegiatan praktikum yang ke-7. Nah, pada bagian awal praktikum ini kita membuat indeks dan menentukan jumlah titik yang akan digunakan dalam proses FFT. Nah, pada bagian berikutnya program membentuk sinyal berupa deret eksponensial menurut di mana nilainya semakin kecil seiring bertambahnya indeks. Kemudian sinyal tersebut diubah ke domain frekuensi menggunakan fungsi FFT. Setelah itu program menampilkan 2 grafik magnitude untuk melihat besar amplitude setiap frekuensi dan grafik fase untuk melihat sudut fasenya. Dan kita save dan kita run sehingga hasilnya seperti ini. Nah, program ini digunakan untuk menganalisis sinyal di domain frekuensi dengan melihat magnitude dan fase sehingga karakteristik sinyal bisa dipahami dengan lebih jelas. Terakhir kegiatan praktikum yang ke-8. Seperti biasa kita buat skrip baru dan tulis pemrogramannya. Nah, pada bagian program ini adalah untuk membuat figure baru untuk menampilkan hasil inverse FFT agar tidak tercampur dengan grafik sebelumnya. Nah, selanjutnya digunakan fungsi IFFT untuk mengubah sinyal dari domain frekuensi kembali ke domain waktu. Nah, hasilnya disimpan dalam variabel baru. Kemudian hasil inverse FFT-nya ditampilkan menggunakan grafik stem karena sinyal ditampilkan berupa data diskrit. Terakhir ditambahkan judul serta label sumbu agar grafik lebih mudah dipahami. Nah, lalu kita save dan kita run sehingga outputnya seperti ini. Nah, bagian ini menunjukkan bahwa hasil FFT bisa dikembalikan lagi ke bentuk sinyal awal menggunakan inverse FFT sehingga prosesnya bersifat bolak-balik.